Kita sambut Ustadz Muhammad Lutfi Afandi, Imam Muda Masjid Raya Al-Falah Sragen, beserta Ustadz Muhammad Idris, Sarjana Ekonomi, selaku moderator. Kami persilakan. Kalau belum selesai ini. Ada Mas Lutfi, ada nih. Jadi tadi menyampaikan bahwa imam itu digaji oleh takmir. Jadi ternyata imam itu juga takmir atau bahkan ketua takmir. Ribun Pak Osmo. Jawabnya nanti nggak apa-apa. Ya. Kalau imamnya takmir asal 24 jam ngurus masjid silahkan digaji. Tapi kalau jadi imam hanya sambil masih ada pekerjaan yang lain, sebaiknya jangan digaji. Jadi yang digaji adalah yang totalitas all-out, hanya ngurus masjid, bukan masjid untuk dijadikan sambil. Kata kontrol saya Monggo. Bapak-bapak mau ada pertanyaan? Aduh, dua, langsung diskusi aja ya. Diskusi sambil menjelaskan. Masjid itu memang sejak dulu sama Rasulullah itu memang adalah sebagai pusat, yaitu informasi, komunikasi, sosial, politik, ekonomi maupun budaya. Itu memang di masjid, bahkan strategi perang pun itu dimulai dari masjid. Namun saya pernah mendengar sekarang ini yang banyak yang menyampaikan bahwa masjid itu bukan tempat untuk berjualan misalnya. Masjid tidak boleh untuk istilahnya tempat untuk perdagangan. Lalu juga masjid, jangan sampai di masjid itu berbicara yang ada kaitannya dengan keduniaan. Ini banyak yang mengatakan begitu. Nah itu bagaimana kalau menurut keterangan yang disampaikan oleh Ustaz Lutfi tadi, bahwa masjid itu adalah sebagai pusat segalanya, di mana di situ semua itu adalah ya dibolehkan atau halal. Tapi kenyataannya kalau sekarang ini ada orang misalnya menawarkan sesuatu di masjid, misalnya tanggalan atau buku-buku atau mungkin adalah jualan makanan di sekitar masjid. Ini malah justru ada yang melarang. Nah, hal semacam itu bagaimana menurut keterangan dari Bapak? Ini saya sangat mengharapkan untuk dijelaskan. Ya, baik. Saya konsultasi sama Pak Jazir bahwa jualan di masjid pasti nggak boleh. Masjid itu apa sih? Masjid adalah yang sering dipakai untuk sholat. Nah, kalau halaman masjid itu kan memang bukan untuk tempat sholat. Bahkan Rasulullah itu setelah subuh sampai suruh pulang balik itu turun ke pasar untuk membina para pedagang. Dulu sebelum Masjidil Haram itu dikasih pembatas itu ya, sebelum 2019 itu kan keluar dari Masjidil Haram itu kan langsung ketemu sandal, ketemu pisang. Nah itu kan di luar masjid. Jadi kayak di Al-Falah itu, kayak di Jogokaya itu kan yang jualannya adalah di luar, di jalan. Itu Pak, bukan di dalam masjid. Jadi masjid itu Pak Jazir menjelaskan tempat yang memang tempat untuk sujud. Itu kalau di halaman justru untuk pembinaan. Al-Falah sengaja ada sekitar 53 sampai 100-an pedagang itu dibina sama masjid. Dibinanya seperti apa? Hadir hari Sabtu jam 7 sampai jam 9. Sebelum dimulai dagangan, ngaji dulu, doa dulu, belajar Al-Quran dulu. Habis itu silahkan kembali untuk berjualan di lingkungan Al-Falah. Bahkan kalau musim durian itu ada pesta durian di Masjid Raya Al-Falah. Bukan di dalam masjid, di parkiran masjid. Itu kurang lebih dulu pas pertama-tama sekitar hampir 1 ton sampai 2 ton itu orang ke masjid. Jadi memang harus dihidupkan. Gitu Pak. Jadi di luar, bukan di masjid. Kalau di tempat sholat jualan durian pasti juga
boleh gitu ya. Artinya apa? Harus bisa dibedakan. Waktu itu kenapa sambil konsultasi itu karena Pak Kiai Jazir di launching badan usaha milik masjid. Kalau bapak-bapak hadir di Al-Falah, sebelah timur itu ada Hidromat, ada Kangen Water, ada yang jualan keripik, itu kan memang dulu nggak ada. Itu untuk membina para UMKM, orang-orang yang terjerat riba, yang kena pinjol, bahkan saat ini yang punya hutang ke pinjol itu dibantu sama masjid. Tapi syaratnya yang pinjam kudu sholat ke masjid, kalian ngaji ke masjid. Maaf sekali lagi, ini bukan saya nambah sedikit aja. Kan sekarang aja saya tahu bahwa di Masjid Besar Surakarta ini setiap habis sholat biasanya itu adalah ada apa istilah pengisian apa istilah tausiah. Yang di situ itu juga ustadznya itu membawa buku dan jual buku di apa itu masih yang di luar itu bukan yang di dalam. Memang sudah namanya bukan serabi itu kalau saya mengatakan ya apa itu Pak ya? Bukan halaman Pak. Jadi masih di lokasi masjid itu dengan jualan buku. Nah semasa itu bagaimana? Apakah itu sudah termasuk larangan atau? Ya sebaiknya dihindari supaya untuk menjaga perbedaan pendapat. Tapi dulu saya mengambil keputusan itu karena Pak Kiai Jazir yang memang sudah lama. Gimana Pak dengan UMKM yang berserakan di Al-Falah itu? Ya sudah dirangkul saja. Walaupun itu saya juga banyak yang tidak sepakat. Dari kayak Bapak tadi ada beberapa masjid kok saya Al-Falah juga jualan mulai some, angsle, ronde. Tapi posisinya adalah di luar. Bahkan ada yang dimodali tapi posisinya di luar pasar. Ngaten. Tanya deh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bertanya yang pertama gini. Saya berangkat dari masjid kampung Pak. Masjid kampung itu yang hari ini notabene-nya adalah kalau dilihat dari cerita Ustaz Lutfi tadi, sebagian besar berapa persen ya kalau di persentase lebih dari 80%-nya itu cerita yang beliau sampaikan tadi adalah berkenaan dengan bagaimana bisa mendapatkan uang yang banyak. Karena apa? Bisa untuk menggaji Ustaz Lutfi dan lain sebagainya. Tapi untuk masjid-masjid di kampung itu kan minim uang. Nah, bagaimana solusi atau ada trik-trik bagaimana untuk masjid-masjid kampung itu juga memiliki uang, bisa mendatangkan uang. Sementara kami kalau di masjid-masjid yang di pinggir jalan raya atau kota itu kan insya Allah tidak seperti yang di kampung. Jadi kami yang ada di kampung itu juga ingin bangkit. Bangkitnya bukan hanya yang di kota-kota saja, tapi kami yang di pelosok-pelosok kampung itu juga ingin bagaimana kebangkitan Islam dari masjid-masjid kami. Nah, itu tadi yang saya tanyakan, bagaimana solusinya atau kiat-kiatnya untuk masjid-masjid yang ada di kampung itu juga istilahnya kalau lebih kerennya kebanjiran dana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, statement atau gambaran atau kejangan yang orang kiai-kiai yang ada di kampung itu wis ngeramekno masjid. Wis aja mbok pikirke perkara kowe engko etuk apa ora. Sing penting ikhlas kowe Gusti Allah ora ngerti. Ya betul memang Gusti Allah itu tahu. Tapi untuk yang pulusnya tadi kan sebenarnya yang diceritakan Ustaz Lutfi tadi kan betul untuk di masjid begitu Ustaz. Ya saya sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan jenengan badhe madzhab ingkang pundi? Madzhab pesene kiai le urusan masjid ora ilmu Gusti Allah ngerti. Napa sing duwite kathah? Jenengan badhe aliran itu? Nek jenengan badhe mau madzhab itu, hadirkan anak muda paham media sosial, jago narasi, jago konten. Bon niku mawon jawaban jenengan hadirkan itu. Mas Bang EN Adi Pratama Larasindo itu di pertengahan 80% non muslim, bukan di desa lagi, di Kuburaya Pontianak. Masjidnya baru berdiri 3 tahun. Dia habis terlilit utang, bisnisnya adalah salah satunya properti dan sebagainya.
Akhirnya dia hijrah ngurus masjid. Sekarang pegawai masjidnya 250 orang, semuanya digaji. Dengan tidak mereka, kalau paling nomor mandap teng Bandara Pontianak langsung dijemput biasanya paling tidak Pajero atau Velfire. Ini nek badhe metode tali sing apa yang pertama yaitu kebanjiran uang. Syaratnya media udah. Jago Instagram, jago konten, jago narasi. Contoh, kemarin masjid apa itu Nurul Asri. Gimana coba cerita? Mobil datang dua itu gimana? Ini contoh aja. Mainnya main narasi Pak. Sekarang itu media sosial kan luar biasa nih. Narasi itu mobil. Nurul Asri itu kemarin mobil. Terus masjid ada tangga bencana di Lawatobi maksudnya. Di Lawatobi ada bencana. Perjalanan dari Jogja menuju ke sana itu sekitar 4-5 hari. Dan ternyata ketika di Lawatobi, mobil operasional masjid itu setiap hari tidak pernah berhenti kegiatan Pak. Bola balik karena jarak antara desa tersebut dengan kota itu terlalu jauh. Pengungsian dengan kota itu terlalu jauh. Mau keluar ngambil sayur, masuk lagi, keluar lagi ngambil kayu, masuk lagi, keluar lagi, butuh apa. Itu nggak pernah berhenti Pak. Selama kurang lebih 2 bulan di sana. Setelah itu teman-teman bagian masjid itu buat konten, buat narasi di media sosial, di foto. Alhamdulillah Bapak Ibu, jamaah Nurul Asri, Masjid Nurul Asri sudah berkegiatan untuk membantu korban bencana di Lawatobi selama kurang lebih 2 bulan. Alhamdulillah mobilnya sepertinya tidak bisa balik lagi ke Masjid Nurul Asri. Nah, sudah seperti itu kan kita langsung berpikir Pak yang baca. Wah, ya apa ini? Mobilnya rusak kah? Atau mobilnya didol kah? Atau mobilnya apa? Akhirnya baca lagi Pak slide selanjutnya. Alhamdulillah karena kegiatan mobil Masjid Nurul Asri di Lawatobi sangat berguna untuk masyarakat, digunakan setiap hari untuk fungsinya apapun, mengambil kayu bakar, mengambil sayur, mengambil ini dan lain sebagainya. Maka sepertinya kami tidak tega untuk membawa pulang mobil ini kembali ke Yogyakarta, kembali ke Masjid Nurul Asri. Tapi kami juga bingung kalau seandainya masjid ini tidak dikembalikan ke Jogja, operasional kami terus menggunakan apa? Wong itu mobil cuma satu-satunya. Nah maka dari itu Bapak Ibu jamaah, alhamdulillah dengan demikian kami mohon didoakan agar segera Allah tolong. Sudah Pak selesai. Langsung dapat 2 mobil. Langsung dapat 2 mobil besoknya. Masjid Nurul Asri mobil yang di sana nggak usah dipulangkan ya, pakai mobil saya saja. Baru Pak. Baru 2, tidak hanya 1. Padahal yang ditinggal cuma 1. Sudah lewat sudah jelek itu Pak. Gantinya langsung 2. Di Masjid Sejuta Pemuda Sukabumi, Jawa Barat, masjidnya kekurangan dana, bingung. H-3 Ramadan penggalangan dana tapi nggak dapat. Akhirnya ada orang tidur di masjid Pak, nggak sengaja mau dibangunkan. Mohon izin Pak, jangan tidur di sini ya Pak. Saya kasih bantal tapi tidurnya di pojok sana agar jenengan tambah nyaman. Jadi dibangunkan bukan untuk diusir, tapi malah difasilitasi, dikasih bantal, suruh tidurnya di sana. Alhamdulillah Pak, setelah itu ada orang yang gak sengaja dikontenkan, naik ke Instagram 1 hari yang nonton 40 juta orang, dapat donasi sekitar 800 juta 1 hari. Itu loh sekarang mainnya seperti itu. Dan itu di desa sangat bisa, entah di desa, entah di kota, semuanya bisa. Wong di Pontianak juga ada satu masjid namanya Kapal Munjalan di tengah-tengah desa, 95% non-muslim. Pojok gangnya itu ada toko babi guling paling enak di Pontianak katanya. Saya kan belum pernah nyoba. Sudah pernah kesana nih belum pernah nyoba. Jangan coba. Jangan. Nah alhamdulillah Pak, jenengan ngertos mobilnya itu berapa? 40 Pak. Ya tadi Velfire, Alphard itu 40 mobil kayak gitu semua Pak. Dan 1 bulan infaknya mencapai 8-12 miliar.
Niku di tengah-tengah desa loh Pak. Jadi bisa strateginya yang disampaikan Pak Pes tadi, anak muda, media sosial, jago narasi. Nah, maka jenengan harus segera menggait anak-anak muda. Untuk pekan berikutnya atau untuk pelatihan berikutnya, saya tunggu Pak anak-anak mudanya hadir di sini siapa di Berarti ini Pak Gus ya, setelah acara ini kira-kira yang penganut mazhab pengen dana besar lagi itu harus mengumpulkan anak muda sejumlah 7. Setelah itu di training lagi. Siap. Pak Daryono, siapkan 7 muda. Nanti kebanjiran. Monggo yang lain. Ini yang di belakang. Sebelumnya perkenalkan saya Wahru ya, dari Kecamatan Lebusari, kampungnya Ngerangkah. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Cuma untuk pertanyaan yang pertama tadi sudah hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya dan sudah terjawab. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua nih, ya sebelumnya alhamdulillah di masjid kami ini sudah belajar ke Masjid Jogokarian. Cuma kendala di kami itu mungkin sudah disampaikan tadi yang sebelum-sebelumnya. Jadi ada banyak mindset yang berbeda sehingga untuk memulai itu juga susah terkait dengan dana tadi ya. Dan tadi sudah disampaikan solusinya adalah dengan media sosial dan pemuda. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana strategi kita itu untuk menggait pemuda untuk meneruskan pengelolaan masjid dan memakmurkan masjid, karena di zaman sekarang ini banyak yang sudah tergerus dengan penyakit yang namanya teknologi juga terkait dengan HP dan lain sebagainya. Jadi di masjid kami itu untuk mengumpulkan pemuda itu sangat susah. Kemarin ada salah satu program dari masjid terkait dengan membaca Al-Quran bersama-sama. Itu kita ada namanya program itu ada voucher untuk pemuda yang datang, dan ternyata yang datang hanya 2 orang saja, padahal jumlah pemudanya mungkin bisa sampai hampir 100 orang kayak gitu. Nah ini bagaimana strategi kita itu untuk menggait pemuda supaya bisa meneruskan atau memulai program masjid yang tadi sudah disampaikan Ustadz Lutfi tadi, ATP, amati, tiru, dan plak kayak gitu ya. Mungkin itu pertanyaan dari saya, terima kasih. Monggo Ustadz. Baik, awal mula Masjid Al-Falah untuk menggait anak muda itu memang ada pentolan anak muda saya undang ke Al-Falah, yaitu Mas Alan, itu tahun 2017 kalau nggak 18. Dan apa yang diadakan kegiatannya adalah lomba BMX sama skateboard di halaman masjid. Ini mungkin para takmir wagu cah ning masjid kok dulanan kaya ngono ora do salat. Enten sing tatoan, enten sing celana pendekan, enten sing ngerokok macem-macem. Awal-awal. Ternyata setelah saya kasih ruang dan saat ini Mas Alan menjadi direktur Masjid Raya Al-Falah. Yang tadinya hanya menggait anak-anak jalanan. Yang penting apa? Kasih ruang dulu anak muda. Kasih ruang mau ke masjid. Yang kedua, anak muda nggak bisa lepas dari HP, maka masjid menyiapkan kuota HP. Maka Al-Falah pasang wifi. Nah, dari pasang wifi ini akhirnya saat ini ada Pak Oni dari Sidoarjo akan wakaf wifi sebesar 1 untuk 1000 orang tuh berapa? 1 giga. Ini baru mau pasang infrastruktur. Kalau tidak salah 100 juta nilainya. Nah, berkah dari wifi-nya juga akhirnya Al-Falah ada yang wakaf tower antena. Dan alhamdulillah sekarang ada 555 pengguna internet dari Masjid Al-Falah berbayar 1 orang 110.000. Mang tindak mriko mengke teng samping dapur itu ada pasang internet. Berkah itu juga Pak Oni wakaf 1 miliar. Dan sekarang Pak Oni punya pelanggan 700 user digandengkan sama Al-Falah dan jadilah badan usaha milik Masjid Al-Falah, nanti akan diinstal di kantor Geprek Group. Nah, mungkin sing takmir-takmir sepuh, lha nek masjid kok nek wifi ora do malah rada ndelok sing barang apik. Iki malah do dolanan. Nah,
Akhirnya nggih mboten enten perkembangan, mau nggak mau kan sekarang begitu. Wifi. Yang kedua, besok ini kan mau Ramadan, Al-Falah langsung pasang flyer. Rekrutmen relawan Ramadan anak muda, kirim ke sekolah-sekolah. Nanti kepala sekolah itu biasanya mengumumkan lewat flyer itu, Mas Lutfi ini adalah salah satu penjaringan relawan Masjid Raya Al-Falah tahun 2019. Niki man kelas 3, mboten enten pendamelan, senenge ngaji, ngapalne Quran teng masjid, apal 20 juz, mondok meleh, akhirnya sani balik masjid lagi. Dari penjaringan anak muda. Wifi. Nah, anak muda remen teng masjid pripun? Sing penting ada makanan atau nasi. Wifi dan nasi. Kalau di Pak Kiai Jayir, cah nom doyan sego, ora doyan swara. Yang penting perutnya kenyang, tapi jangan dinasehati, jangan diarahkan, pokoknya kasih ruang saja. Ketiga, sering diajak rekreasi. Nah, besok tanggal 26, 27 saya naik motor ke Tulungagung bersama anak-anak muda masjid. Touring, monggo najeng tumut. Nah, mau ke Masjid Al-Fatah. Runyaknya wakapan dari Pak Haji Trimo, pemilik 18 perusahaan, saat ini umurnya 73 tahun, mandito dan sekarang menjadi marbot masjid. Ya, punya PT Gangsar, punya SPBE, punya SPBU, punya apa itu anu gula, punya gudang di Lombok ya. Nah, saya kemarin habis pulang dari sana. Nah, jalan-jalan rekreasi. Nasi, kopi, wifi, rekreasi. Nah, kasih ruang sepenuhnya. Nah, ini cocoknya jadi public speaker, berarti pelatihan, jadi trainer. Kemarin habis ikut pelatihan nasional di Pak Jamil Azaini. Bayarnya berapa? 13 juta. Bayar sendiri. Nah, karena jadi trainer, tidak hanya menjadi penceramah. Nah, akhirnya mandiri. Saat ini mboten sah digaji, mboten nopo-nopo. Dulu digaji, sekarang sudah mandiri, bahkan menggaji yang lain. Nah, kalau sudah datang masjid, mengke padoske suami dan istri. Mas Lutfi, Mas Probo, Mas Alan, Mas Niko, Mas Rizal, siapa lagi? Banyak. Nah, mungkin sudah lebih dari 7 anak muda dinikahkan di Masjid Raya Al-Falah. Anak muda kasih ruang, anak muda kasih peluang, anak muda dikasih harapan. Insya Allah senang teng masjid. Sing anak muda punya keimanan, yang mboten nggih angel. Soalnya takmir itu dipilih, diangkat sama Allah. Jadi memang nggak mudah, gitu ya. Wifi, kopi, nasi, rekreasi, gaji, istri dan suami. Imam kedua Al-Falah itu tahun berapa ya? 2018. 2018, namanya Muhammad Mufti. Ustadz Mufti Al-Hafidh. Dari mana? Lombok Timur. Lulusan mana? Baitul Hikmah Sukoharjo. Bacanya bagus, umurnya baru 19 tahun. Wah, ini baru magang nih, pinter ini, enak nih. Wes gini aja, biar nggak pulang ke Lombok, kita carikan jodoh orang Sragen. Takmir itu sampai memperjuangkan untuk mencarikan jodoh. Serius itu. Akhirnya nggak punya duit kan, takmirnya iuran bantingan. Ayo kita nikahkan, ayo kita nikahkan. Akhirnya dapat Mbak Nisa. Supaya seneng ke masjid, padoske bekal untuk ke tanah suci. Enten Kapolres Sragen, Pak, ada amal baik Pak. Apa itu? Memberangkatkan umroh ke tanah suci. Akhirnya diberangkatkan sama Pak Jemi, Kapolres Sragen. Ini takmir itu pokoknya ngeyem-ngeyem sing teng masjid. Ampun sing teng masjid malah diungkreh-ungkreh. Tapi biasanya penghambat takmir masjid itu sing ngongkreh-ngongkreh beten nate teng masjid biasanya. Protes, hambat, tapi beten nate sholat. Nek teng mriko, nek teng mriki beten. Dan saya keliling itu kadang ketua takmir itu rumahnya nggak dekat masjid. Rumahnya jauh karena punya jabatan, karena punya posisi, akhirnya diangkat jadi ketua takmir. Padahal ra pernah neng masjid. Padahal takmir masjid mestinya sesuai dengan at-taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah.
Takmir masjid sregep salat kalih loman nyah-nyoh nulung. Coba mang bayangkan, saya harus berpikir tiap bulan menyiapkan gaji kurang lebih 70 juta. Coba. Saat ini saya harus berpikir bagaimana Mas Lutfi gajian dan tim-tim yang lain tadi, Mas Andreas driver saya, imamnya ada 6, besok saya menurunkan tim 18 orang. Belum ada duitnya, Pak. Saat ini kan saya roadshow se-Jawa Tengah. Nah, jenengan pikir pripun? Highest berapa nyewa? 1.600.000. Mengke teng hotele pinten nyewone, mengke dahare teng warung pripun dan lain sebagainya. Tapi bismillah, alhamdulillah sampai saat ini Allah menggelontorkan rezekinya. Niatkan urus agama Allah, Allah akan mengurus apa yang kita seriusi. Cuma kadang kita ragu-ragu, yo pora, akhirnya ora. Pertanyaan yang jenengan mau, niki ini mboten masuk akal. Saat ini ada dari Masjid Al-Jihad Banjarmasin ngirim pelatihan media 4 orang. Habisnya berapa? Bayar ke Al-Falah saja 14 juta, dilatih 10 hari, dan biaya tiketnya berarti satu orang itu 1,5 juta sekali perjalanan atau 1 juta. Berarti pulang pergi kan 10 juta, harus bayar hampir 30 juta, Pak. Niki sing tenanan, nek mboten nggih, mboten tenanan. Nek mau Pak, misale napa? Wong desa. Nggih. Orang duit kasih itu enggak ada. Di antara syarat untuk pelatihan itu kan harus bayar. Oh. Itu tahap kesekian atau misalkan pelatihan berikutnya? Monggo sing penting enten cah enom serius paham media, jenengan beto beras kali ingkung 3 beto teng Al-Falah. Oh. Kula openi, serius. Enggak usah mikir bayarnya berapa, wong dereng di duit kok. Jadi asal ada anak muda serius dari Boyolali, silakan hadir di Al-Falah, nginep di Al-Falah. Yang penting bayar makannya nanti dibantu. Saya ajarin. Nek beten puas, mungkin saya kirim ke Yogyakarta di Masjid Muslim United. Itu ada anak muda namanya Mas Dio, 1 bulan penghasilan 30 juta. Media saja. Nah, ngaten nggih. Mohon beten saya mikir berat-berat maka beto beras sekintal kalih ingkung 3. Ngaten nggih. Nek belas beten duwe, wis beten sak beto napa. Sing penting karep ngaten mawon. Ning sing penting nggih dibantu nggih dahare. Mangke sing ngajar sing napa nggih Gusti Allah sing mbayari ngoten mawon. Tilem mriku mun mboten napa. Mun. Niki kan enteng berapa hari? Kalau memang serius sebulan pun saged. Asal serius loh ya. Ayas, Rizal, siapa lagi tuh? Roslan, Sakib, banyak anak-anak muda tuh. Itu Mas Dio itu dulu anak jalanan, anak pang. Sekarang penghasilan, saya tanya berapa penghasilan sekarang? Ya 10 Pak sampai 30 juta. Dio namanya. Itu misalkan apa namanya? Tadi kan misalkan terkendala anak muda yang bisa meluangkan waktu selama 1 bulan di Al-Falah. Minimal, syarat minimal untuk bisa menghidupkan masjid atau musola itu berapa? Apa memang 7 itu harus mutlak? Wah mboten, nek teng desa-desa ngeten kan kula niku tiyang setunggal cakep kok. Oh gitu. Saya ada masjid binaan namanya Masjid Al-Muttaqin. 17 kilo dari Al-Falah Serang. Itu ada situ saya kirim Ustadz Narto sama istri. Ya alhamdulillah dapat wakaf rumah, dapat wakaf kebun, dapat wakaf sawah. Niki sudah bertahan mungkin 4 atau 5 tahun. Dan tiap bulan ada yang gaji. Kalau ada niat pasti ada jalan. Nek mboten enten niat mesti golek alasan. Cas. Montalah pokoknya wa anal masajidalillah, masjid itu milik siapa? Allah. Rumahnya? Allah. Kalau rumah Allah pasti dicukupi sama Allah. Jadi mboten usah khawatir. Kadang takmir masjid itu remene kan nyimpen arto, gitu. Disimpen tabung, simpen tabung, khawatir mangke mboten cukup. Jadi Gusti Allah adeng maringi melih mboten sios. Lah iki sing wingi ra dienggo. Lah iki jadi tabung kok isih njaluk meneh nggo apa? Iki dintekno dhisik, mengko lagi nyuwun melih.
Maka Al-Falah mengikuti mazhabnya adalah kasnya dihabiskan. Ngaten Pak, nek jenengan tindak masjid yang maju-maju Pak, ya kayak Al-Jihad itu, listriknya telas pinten Pak niki 30 juta. Pegawainya pinten Pak 30 orang. Untuk makan hari Ahad telas pinten Pak 20-an juta. Hanya sekali makan saja. Karena jamanya 1.500 subuh. Allah ngasih terus. Lah niki kan senengane ajeng enten duit disimpen. Engko Gusti Allah ajeng mari mbok simpen neh kok. Mbok simpen neh kok ora sida aku nek lu. Ngaten. Mboten usah khawatir. Kan man amana billahi wal yaumil akhir ya. Innama ya'muru masajidallah sing memakmurkan masjid yang ingkang beriman kalih Gusti Allah. Kula nggih nekat asline. Saya itu kan bukan ahli agama. Saya itu kan aslinya pedagang ayam. Basic saya itu jualan ayam. Maka gelar saya adalah ekonomi pertanian. Tapi berhubung di mana-mana gelar saya adalah Prof Kosnasi MM, Profnya adalah provokator, MM-nya adalah marbot masjid. Maka karena beban itu saya sekarang kuliah S2 mengelola masjid. Kuliah saya di Unismu. Di Makassar saya kuliahnya. Jadi saat ini betul-betul saya kuliah. Ya. Tapi sudah saya jalankan apa yang ada di manajemen kemasjidan gitu. Ini gambarannya Bapak semuanya, yang penting yakin. Dan jenengan Bapak-bapak dan mungkin sudah banyak pengalaman. Bangun masjid nih kok awalnya betul gak ada harta toh. Tapi saged rampung toh? Sami, Al-Falah nembe mawon ini pengalaman. Pak Kiai Jayir rawuh teng Sragen. Lho jare anu Pak Gus arep bangun rumah untuk imam. Nggih. Di sebelah mana? Teng nika Pak, teng bangunan tua niku. Urung tenanan no, pripun gempuran dhisik golek tukang, mengko ora duwe teko. Ora sang gawe proposal. Saestu Pak kula gempur. Langsung pados tukang dipimpin sama Pak Jumanto. Tukang bergerak umum ke jamaah. Kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saat ini tukang sampun bergerak, ingkang untuk gaji dereng wonten. Nah, ngoten. Itu pertama gaji tukang. Padahal butuh dana 3 miliar waktu itu. Nomor 2, bahan bangunan betul enten. Pados toko bahan bangunan. Pripun? Bu, izin saya dari Al-Falah. Wonten napa? Badhe nyuwun tulung niki wesi, pasir, semen lan liya-liyane niku dereng wonten. Jenengan kula tawari amal soleh purun napa mboten? Ha pripun? Jenengan nalangi riyin dibayar kalau enten artone. Mboten purun pindah melih sampai ketemu toko bangunan sing purun nulung. Nyata niki. Pak Jumanto akhirnya utang 100 yuta, 150, 200 ngoten niku utang toko bangunan. Alhamdulillah rampung. Mungkin ditagih-tagih iki masjid sing sabar aja ditagih-tagih. Guyon. Tapi tetap dibayar. Hampir semua program Al-Falah jalan dulu duit datang. Contoh, saya keliling se-Jawa Tengah. Pertama Banyumas Raya diikuti 4 kabupaten. Besok ke Pakalongan Raya 7 kabupaten. Kan dereng enten duit tulis mawon teng WA atau lewat program di Facebook saya. Alhamdulillah. Saniki tadi dapat foto. Alhamdulillah ada yang wakaf untuk penggunaan elf. Bisa diisi 22 orang. Jadi Sabtu sampai Ahad. Nah, terus saya besok Jumat, Sabtu, Ahad Wonosobo. Sinten melih sing badhe nyumbang mobil kangge dakwah. Setiap putaran rodanya pahalanya mengalir kepada pemilik wakaf elf. Ini rebutan Pak ngeten niku. Nah, kemarin dapat mobil Kijang ya dari Serang Banten. Mas Fajar. Pak Gus, aku pengen ganjaran mutere rodo ngalir terus ning aku. Nah, ya, niku wakaf mobil. Gitu Pak. Memang kudu butuh rodok kreasi, rodok memprovokasi ya itu keberanian bikin narasi itu penting sekali. Program dulu, duit datang. Niki kan pasang karpet kula. 1 meternya 1,2 juta. Ya, sudah saya ganti 4 kali. Dereng lunas di kisah niki. Mungkin kantun ngomong baik kepada seluruh jamaah sholat Jumat,
karpet ingkang jenengan agem menika dereng dibayar. Nah, monggo dibayar sareng-sareng. Ya, mengke dibayar. Ngaten nggih? Sudah cukup kayaknya. Nah. Bon, Diskors dulu ya. napa ngasar niki? Masih 8 menit. Oh ya berarti siap-siap wudu to. Iya. Nggak break dulu. Nek pun cekap nggih bubar nonton mawon niki. Nanti masih ada beberapa hal yang perlu Ya, habis ngaten. Artinya nanti ini update sholat asar dulu. Banyak yang nanti perlu kita gali dulu. Yeah. Dan sampaikan yang penting untuk Cak Nom itu dikei 5I tadi. Nasi, kopi, wifi, Rekreasi. gaji, suami, istri, Gaji. Ini yang banyak sekali. Termasuk berapa lama itu fasilitas itu diberikan, terus tahapannya anak-anak ini harus seperti apa, ini barangkali nanti menjadi bahan diskusi, terus program. Karena saya melihat jadi beberapa masjid mungkin prioritas dibangunnya sementara untuk jamaahnya kurang, terus untuk mengisi kegiatan juga kurang. Kalau nanti bisa diceritakan juga kaitannya dengan manajemen masjid, tapi nanti saja. Oh ya sudah. Karena nanti akan kita kupas setelah sholat asar. Ini untuk sholat asar jadi gimana teman-teman panitia jadikan masjid jami?